Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Administrasi Pendidikan kelas 6A dengan anggota Aisyah Dwi Sapitri, Neng Eva Sumendap, Dila Nisa Agustina, Ananti Dwi Meilani Spey, Atilia Fitrianti, Nandia Nurul Awaliyah, dan Imam Prasetyo akan membahas mengenai bab yang ada di buku Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector yang ditulis oleh Anne Grapples dan Susan Simpson yang diterbitkan oleh Learning Matters. Buku ini ditulis untuk para guru yang bekerja menuju status asosiasi atau guru berkualitas di sektor pembelajaran dan keterampilan. Buku ini berhubungan dengan isi dari unit perencanaan dan pengaktifan pembelajaran dari sertifikat dan diploma dalam mengajar di sektor pembelajaran. Melalui buku ini, terdapat bab-bab yang ada kegiatan memungkinkan untuk memikirkan tentang bagaimana mengajar dan contoh untuk membantu dalam memahami proses belajar mengajar. Bab yang pertama yaitu mengenai sumber daya. Dalam bab ini akan membahas tentang sumber daya dan penggunaannya dalam lingkungan belajar mengajar, teknologi baru dan berkembang, memilih, mengadaptasi, dan menggunakan sumber daya, serta membenarkan penggunaan sumber daya yang inklusif. Sumber daya dan penggunaannya dalam lingkungan pengajaran dan pembelajaran. Sumber daya adalah bantuan yang berharga saat mengajar dan akan membantu dalam mencapai gaya belajar, kebutuhan, serta potensi belajar. Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya yang mendukung pada proses belajar, misalnya sumber daya manusia, peralatan, buku, internet, dan sumber daya lainnya yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Adapun sumber daya yang digunakan dalam ruang lingkup pembelajaran, yakni peralatan yang mendukung sehingga dapat digunakan dalam situasi belajar, sehingga peserta didik mampu memahami materi agar lebih efektif. Dengan demikian, penggunaan sumber daya tersebut mampu mendukung terselenggaranya tujuan pendidikan. Sumber daya yang dibutuhkan bergantung pada lingkungan belajar dan akan disesuaikan pula dengan model pembelajarannya. Guru merupakan salah satu sumber yang paling efektif dalam membantu memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, teknologi baru dan berkembang. Peranan dan perkembangan teknologi dan informasi ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya. Karena dengan adanya teknologi dan informasi ini dapat memudahkan dalam mengakses sumber daya yang tersedia khususnya yang berbentuk virtual. Teknologi dan informasi yang dimaksud adalah penggunaan alat elektronik, misalnya komputer, laptop, dan yang lainnya. Tentu saja ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Sifatnya yang fleksibel dan mudah untuk dijangkau, memudahkan dalam proses belajar e-learning, karena sudah dilengkapi dengan media pembelajaran yang bentuknya audio, visual, dan audiovisual. Memilih, mengadaptasi, dan menggunakan sumber daya. Dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, hendaklah menggunakannya dengan bijak. Ini artinya, sumber daya dipilih dan digunakan secara efektif yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi menantang dan mengasihkan bagi Anda sebagai guru, dan melibatkan serta memotivasi peserta didik. Sumber daya yang digunakan dalam pengajaran Anda perlu terkait dengan kualifikasi atau persyaratan kurikulum. Oleh karena itu, jika mengajar program yang tidak memiliki kualifikasi, akan ada kurikulum untuk diikuti dengan silabus. Ini mungkin diproduksi oleh organisasi Anda, atau Anda harus memproduksinya sendiri. Jika memungkinkan, sumber daya harus mencerminkan minat belajar.
Saat mengembangkan dan menggunakan sumber daya, perlu dipertimbangkan bahwa ada kemungkinan kebutuhan untuk penggunaan berbagai media dan dukungan belajar tambahan untuk individu atau kelompok kecil. Jika merasa memerlukan beberapa pelatihan dalam mengembangkan dan menggunakan sumber daya. Untuk bab selanjutnya yaitu ada bab komunikasi yang terdiri dari beberapa subbab seperti berikut. Yang pertama yaitu ada kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi adalah sarana penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Itu bisa verbal atau lisan dan tertulis, juga bisa nonverbal. Salah satu keterampilan berkomunikasi secara efektif adalah memproyeksikan kepercayaan. Pengetahuan dan hasrat Anda terhadap subjek akan membantu kepercayaan diri Anda. Anda juga perlu mengatur dan merencanakan apa saja yang ingin Anda komunikasikan dan bagaimana Anda akan melakukannya. Ada 4 keterampilan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada berbicara. Dengan memahami sedikit tentang gaya komunikasi berbicara Anda akan membantu Anda menciptakan kesan abadi pada siswa Anda dan memungkinkan Anda menjadi lebih baik. Dan ada juga keterampilan yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan komunikasi yang penting. Anda mungkin dapat menyampaikan pesan Anda kepada siswa Anda secara efektif, tetapi jika Anda tidak dapat mendengarkan apa yang mereka katakan atau menjawab pertanyaan mereka dengan memuaskan, komunikasi akan rusak. Selanjutnya yaitu ada keterampilan membaca dan juga menulis. Nah, untuk keterampilan ini biasanya digunakan dalam komunikasi secara tertulis, yaitu ketika kita menemukan informasi secara tertulis, maka kita harus memiliki keterampilan membaca. Dan jika kita akan membalas pesan atau membalas chatting dari seseorang untuk berkomunikasi lebih lanjut, maka kita juga harus memiliki kemampuan untuk menulis.
Untuk selanjutnya itu ada komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk komunikasi verbal sendiri memiliki pengertian yaitu komunikasi dengan cara lisan atau tertulis. Kata-kata yang Anda gunakan juga harus mencerminkan kesetaraan dan inklusivitas dan tidak boleh berprasangka buruk. Selanjutnya yaitu ada komunikasi nonverbal. Jadi proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, dan komunikasi nonverbal juga mencakup bahasa tubuh dan postur tubuh, misalnya gerak tubuh Anda dan cara Anda berdiri atau duduk. Sadar akan tingkah laku Anda seperti lengan terlipat, tangan disaku, gerakan khas, dan gunakan kontak mata dengan semua pelajar Anda. Selalu perhatikan dandanan pribadi dan pakaian yang sesuai untuk subjek yang Anda ajarkan. Bekerja dengan individu, kelompok kecil dan besar. Peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda dan kelompok usia yang berbeda, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda. Memiliki beberapa pengetahuan sebelumnya tentang peserta didik yang diperoleh dari penilaian awal, atau dengan berbicara akan membantu memastikan bahwa sesi tersebut efektif. Individu sering bertindak berbeda pada situasi dan orang lain yang bersamanya. Bagaimana guru bertindak terhadap peserta didik juga dapat berubah, tergantung pada konteks atau keadaan tempat mengajar. Masalah yang berbeda akan muncul saat mengajar individu. Sebagai lawan kelompok yang dibutuhkan latihan untuk memberikan perhatian yang dibutuhkan pada setiap individu, sambil mengajar mata pelajaran dan mengendalikan kelompoknya. Pertama, ada teori analisis transaksional Berne tahun 1973. Ini merupakan metode menganalisis komunikasi antar manusia. Berne mengidentifikasi 3 status kepribadian: anak, orang tua, dan orang dewasa. Keadaan ini disebut keadaan ego. Orang-orang berperilaku dan ada dalam campuran ini, bergantung pada pengalaman masa lalu dan situasi saat itu. Keadaan yang berbeda terwujud dalam gerak tubuh, nada suara, ekspresi, sikap, dan kosakata. Analisis transaksional mengasumsikan semua peristiwa, perasaan, dan pengalaman masa lalu disimpan dan dapat dialami kembali dalam situasi saat ini. Transaksi adalah pertukaran verbal antara dua orang, yang satu berbicara dan yang satunya menanggapi. Kedua, ada Dr. Meredith Belbin tahun 1993 yang mendefinisikan peran tim sebagai kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, dan saling berhubungan dengan orang lain dengan cara tertentu. Penelitian Belbin mengidentifikasi 9 kelompok perilaku dan masing-masing kelompok mengidentifikasi peran tim tertentu. Setiap peran tim mewujudkan kombinasi kekuatan yang dikontribusikan peran tersebut kepada tim, serta kelemahan yang diizinkan. 3. Dari Coverdale tahun 1977 yang menyatakan bahwa inti dari kerja tim adalah bahwa individu memiliki cara yang mereka sukai untuk mencapai tugas, tetapi dalam tim, mereka perlu memutuskan salah satu cara untuk mencapainya. Dalam sebuah tim, 3 lingkaran kebutuhan yang tumpang tindih dan berinteraksi harus difokuskan pada setiap saat: kebutuhan tugas, kebutuhan tim, dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, kepribadian individu dan peran yang diambil oleh peserta didik ketika menjadi bagian dari kelompok dapat menghalangi keberhasilan pencapaian tugas. Sebagai seorang guru, pastikan untuk mengawasi kerja kelompok dengan cermat agar semua individu tetap fokus dan terlibat. Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いてまだ忘れず温めてたまだ忘れず温めてた
私は私あなたはあなたとゆうべ言ってたそんな気もするわグレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミ相変わらずなのねショーウィンドウに二人映れば Stay with me 真夜中のドア叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いてまだ忘れず大事にしていた恋と愛とは違うものだよとゆうべ言われたそんな気もするわ二度目の冬が来て離れていたあなたの心振り返ればいつもそこにあなたを感じていたの Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いてまだ忘れず温めてたまだ忘れず温めてた私は私あなたはあなたとゆうべ言ってたそんな気もするわグレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミ相変わらずなのねショーウィンドウに二人映ればSelanjutnya yaitu ada analisis mengenai sumber daya. Sumber daya dideskripsikan sebagai sesuatu yang dapat diubah untuk mendapatkan dukungan atau bantuan, atau persediaan yang tersedia dari sesuatu yang dapat digunakan untuk dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan akan bergantung pada lingkungan belajar dan akan ditautkan ke berbagai model pengajaran yang telah direncanakan. Hal ini membahas konsep pembelajaran yang bertujuan untuk kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk menggunakan berbagai keterampilan untuk bekerja dalam sebuah tim dan untuk mendapatkan pengalaman serta dukungan yang nyata. Komunikasi. Komunikasi merupakan sarana penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Seorang guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dengan cara lisan atau tulisan, sedangkan non-verbal mencakup bahasa tubuh dan postur tubuh seperti gerak tubuh, cara berdiri, dan sebagainya. Perlu diperhatikan saat berkomunikasi dalam pembelajaran, baik secara verbal maupun non-verbal.
Saat mengajar, sebuah kelompok yang berisi kumpulan individu dengan kebutuhan dan keinginan berbeda, maka harus tetap fokus pada topik pembelajaran. Coverdale tahun 1997 menyatakan bahwa inti dari kerja tim adalah individu memiliki cara yang mereka sukai untuk mencapai tugas dalam tim. Mereka perlu memutuskan salah satu cara untuk mencapai ini. Sebagai seorang guru, penting untuk memotivasi siswa untuk mencapai keinginan untuk belajar. Perilaku dan gangguan dapat terjadi apabila siswa tidak memiliki motivasi diri untuk belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru dapat membantu dengan menciptakan iklim yang mendorong terjadinya pembelajaran. Anda mungkin tidak dapat mengubah jenis lingkungan Anda mengajar atau sumber daya yang digunakan, namun tetap perlu bersikap profesional dan melakukan yang terbaik akan mendorong terjadinya pembelajaran. Untuk mendapatkan perhatian, selalu nyatakan tujuan dengan jelas dan pastikan bahwa pelajar mengetahui apa yang diharapkannya. Menciptakan lingkungan kerja yang termotivasi dapat mengarah pada komunikasi yang lebih baik dan memungkinkan terjadinya pembelajaran yang sukses. Stay with me. 真夜中のドア叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いた Untuk selanjutnya ada kelebihannya, dan kelebihan pada bab ini yaitu menjelaskan setiap permasalahan dengan sangat padat dan jelas, sehingga tidak perlu rumit membaca untuk keseluruhan. Dari judul yang diberikan, sedikit banyaknya memberikan gambaran kesimpulan isi paragraf, serta dilengkapi dengan subbab yang menunjang bab tersebut, dan ada contoh di setiap pembahasan hingga akan mudah dipahami. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5 untuk presentasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay with me 真夜中のドアを叩き